Salam, turuas ni Uria, napukau tama pertanyaan ata di bagasan Budarion, jubulu mahita martanyang di bagasan rohat tabi, martanyang mahita. Amin. Tapuji tuata. Marede itasian bukit de nomor 20 ayat 1 dot ayat 2. Mari hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di parbadia, na tumapalangit dot tanoon. Amen. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sadiri uso-uso sugut di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalulu ini permahan di punguan ni siganup ari, uju di tonga-tongani biru-biru yaka maparibana suak songoni ahung mangalului biru-biruku sogot haleluya martangi yang mahita ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang upang ilohami tuho say lehon ma tuhami todi hasitongan dohot dame asatakas woto hami na salomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogo nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di pertanyaan ata di bagasan Budarion iman atas surat di Sada Musa 12 ayat sada sahatro di ayat sia tajahama marsori-soring dungini na Jehovah mamadok si Abram bukas maho sian tano hagodangan dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas niamam tutano si patuduano kutuho Hubahe peho gabi bangso na bulon, jala pasupasuok kumaho, jala pabagaw kuguarmo, asa gabi pasupasuho. Jala pasupasuho, pasupasuok ko aka namasuho, jala toroaku aka namamuraiho,
jala dapotan pasu-pasu marhiti-hitio saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram songon naridok ni Jehovah tu ibana, bukas madohot si Lot udur dohot ibana, marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian Haran. Dungi diarahon si Abram ma si Sarai jolmanai dohot si Lot, anak ni hahanai rodi sude na sinamot samot nasida di Haran. Jadi bukas manasida laho tu tano kanan, jadi dung tolhas nasida rodi tano kanan. Diliati si Abram matanoi sahatu inganan ni si Sikem rodi tobak more, nunga ditanoi hian halak Kanaani didapot. Dungi Roma Jehovah di da si Abram di Dokma, tu pinokparmu ma lehonok kutanon, jadi di pajok di si sada langgatan ni Jehovah nanidanai. Dungi borhat maibana siani tu sada dolok natukan habit saran ni Betel, jala dipagohon udung-udung na tukan hasudutan ni Betel, jala tukan habit saran ni Ai. Jadi di pauli madisi sada langgatan di Jehovah, jala di pajojo guar ni Jehovah. Dungi bukas mamuse si Abram lao dopak dang sina ima sahat na martua maka na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amen. Maredehita sian buka de nomor 724 ayat sada. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah pertangyangan sektor malam ini. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami untuk menyambutnya, dan berkatilah firman yang kami dengar, supaya menjadi modal berharga untuk penambahan iman kami, dan kami juga diajar bagaimana hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang akan kita dengarkan di pertangyangan malam ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai 13. Saya persilakan saudara-saudara semua yang berada di rumah atau dimanapun sedang mendengarkan khotbah ini untuk membuka Roma 15 ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan dan saudara-saudara semua mengikuti dalam hati. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu.
Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan adalah suatu realita yang tak terbantahkan. Dan perbedaan ini sudah sejak awal ketika Allah mencipta segala sesuatunya. Lihatlah misalnya bahwa ketika Allah mencipta ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada air, ada daratan, ada manusia, laki-laki dan perempuan. Semua itu menunjukkan berbagai perbedaan dari karya ciptaan Tuhan itu. Tetapi yang kita dengar bahwa ketika Allah menyaksikan semua ciptaan yang diciptakannya itu berbeda, Allah menilai bahwa itu baik dan sungguh amat baik. Perbedaan itu menjadi baik. Lalu bahasa-bahasa kita sekarang ini mengatakan bahwa perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan. Perbedaan itu membuat jadi indah. Jadi kalau dari sini kita bisa mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki keseragaman. Yang Allah kehendaki adalah perbedaan. Tetapi tidak mudah memang hidup dengan berbeda. Lihatlah bahwa kalaupun saya sebutkan tadi di bagian pendahuluan, bahwa perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan dan indah, tetapi juga bisa berpotensi membuat adanya pertengkaran, perselisihan, bahkan rentan konflik. Karena apa? Karena memang ada katakanlah misalnya merasa superior dan sebagian lagi merasa inferior. Katakanlah kalau misalnya kita sebutkan pakai istilah mayoritas dan ada minoritas. Mayoritas menganggap lebih superior dibandingkan yang minoritas yang inferior. Oleh karena itu perlu memang menata perbedaan itu supaya terasa dia menjadi sebuah kekayaan dan dipandang indah juga baik. Saudara-saudara, kenyataan yang seperti ini yang terjadi di jemaat Roma pada masa-masa Paulus. Jemaat yang ada di Roma itu terdiri dari dua latar belakang. Satu, ada yang berlatar belakang Yahudi, Kristen yang berlatar belakang dari orang-orang Yahudi, mereka bersunat. Tetapi ada juga yang berasal dari non-Yahudi, yang kita sebutkan sebagai orang-orang yang tadinya kafir, lalu kemudian masuk menjadi orang Kristen. Mereka hidup di dalam satu gereja. Orang-orang yang berlatar belakang Yahudi merasa seolah bahwa kekristenan mereka lah yang paling benar. Karena apa? Karena mereka bersunat. Lalu keinginan seperti ini mau dipaksakan juga kepada orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Sehingga ada yang merasa dirinya lebih beriman dibandingkan yang lain. Ada anggota jemaat itu yang merasa bahwa mereka lah Kristen yang benar, lalu yang lain menjadi orang Kristen yang harus dipaksa terhadap aturan yang mereka lakukan supaya kekristenan mereka benar. Nah, perselisihan atau perpecahan yang ada seperti inilah yang dicoba Paulus untuk menyelesaikannya. Bahwa Paulus menyebutkan tidak mungkin semua sama,
tetapi gereja adalah milik segala bangsa. Oleh karena itu, nasihatnya yang kita baca dalam ayat 7 seperti dalam ayat kita ini, yaitu supaya kita saling menerima. Berbeda tetapi saling menerima. Dasar penerimaan kita kepada sesama kita adalah seperti Kristus menerima kita. Jadi kita sudah tahu betul bahwa dan kita yakini bahwa Yesus atau juga Tuhan kita itu bukanlah milik satu suku bangsa. Allah kita itu adalah milik segala bangsa. Dan Tuhan adalah satu untuk semua. Dan oleh karena itu kalau di dalam dunia kenyataan kita berbeda-beda, tetapi Yesus tak pernah membeda-bedakan kita. Dia menerima kita dari segala suku. Dia menerima kita entah apapun latar belakang sosial kita. Yesus menerima kita entah apapun pekerjaan kita dan dari kalangan mana kita berada. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, maka dasar pengikatnya antara kita satu dengan yang lain adalah apakah dia setia kepada Kristus. Kalau percaya kepada Yesus, maka itulah gereja yang benar. Dan itu tentu terdiri dari berbagai suku, berbagai latar belakang, berbagai bahasa dan status sosial dengan berbagai-bagai perbedaan yang ada itu. Tapi sekarang sudah disatukan di dalam Kristus. Oleh karena itu kalau disebutkan sekarang saudara-saudaraku saling menerima, maka dasar penerimaan kita terhadap sesama kita adalah seperti Kristus menerima kita. Jadi benar bahwa kita memiliki perbedaan, tetapi kalau dia percaya kepada Kristus dari suku manapun, maka dia adalah saudara kita, bagian dari anggota persekutuan gereja itu sendiri. Oleh karena itu mari kita perankan bukan defensif, membela diri seolah-olah diri kita yang benar, tetapi memiliki sifat ofensif. Pernah PC HKBP memakai istilah terbuka dan dialog. Artinya dari manapun dia berasal, asal percaya kepada Kristus, maka dia adalah anggota jemaat. Sifat yang ofensif atau terbuka ini bukan hanya milik seorang pribadi, tetapi juga harus memang tergambar dari semua sistem pelayanan gereja. Katakanlah misalnya saudara-saudaraku, kalau pada saat ini seringkali kita memakai istilah halak ion, lalu kemudian halak kita. Seolah-olah ada sekat, kalau halak ion itu berarti memang bukan sesama kita. Hanya halak kita yang menjadi anggota persekutuan kita. Sekarang ini gereja harus menjadi milik bersama, dan oleh karena itu semua sistem pelayanan yang dimiliki harus juga memang menjiwai sifat gereja yang terbuka ini, sehingga dia bisa menerima semua orang dari kalangan manapun. Itu sebabnya kalau belakangan ini gereja-gereja kita, terutama yang HKBP, tidak lagi selalu hanya dengan bahasa Batak, ya. Ada juga yang dengan bahasa Indonesia, sehingga kalaupun misalnya dia dari suku yang berbeda yang tidak tahu bahasa Batak, bisa mengikuti ibadah kita. Tapi juga bagaimana sistem pelayanan kita yang sebutkan tadi, aturan-aturan itu misalnya. Katakanlah misalnya kalau ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Dulu misalnya kita lihat bahwa sangat lama sekali bahwa pendeta perempuan diterima menjadi pelayan yang penuh di HKBP. Tapi sekarang aturan kita sudah membuka diri bahwa tidak ada perbedaan pendeta laki-laki dan pendeta perempuan. Juga misalnya kalau kita lihat cara duduk kita kalau di gereja. Terkadang misalnya yang gereja yang sangat kuat adatnya, ada pemisahan duduk tempat duduknya. Kalau perempuan duduknya di mana, lalu kemudian kalau laki-laki duduknya di mana. Tetapi belakangan ini kita lihat saudara-saudaraku bahwa perbedaan-perbedaan seperti ini termasuk tempat duduk yang seperti ini sudah tidak lagi harus menjadi sebuah aturan yang harus diberlakukan. Kan memang menjadi sangat tidak lucu kalau dari rumah kita bersama-sama satu mobil masuk ke gereja. Tapi di gereja kok dipisah gitu misalnya. Karena perbedaan harus laki-laki harus duduk di mana dan perempuan harus duduk di mana. Yang menarik sebetulnya adalah kalau di hadapan Tuhan
kita adalah sama, dan oleh karena itu statusnya di hadapan Tuhan tidak lagi ada laki-laki, tidak lagi ada perempuan, tidak ada hamba, dan tidak ada tuan. Yang ada adalah kita di hadapan Tuhan. Kalau boleh saya meminjam pernah motonya STTP, ya. STTP itu pernah ya satu untuk semua. Kalau boleh kita sebutkan itu sekarang diberlakukan di gereja, karena ada satu Tuhan buat kita semua. Maka ku tak pandang engkau berasal dari mana, asal kau percaya kepada Kristus, maka engkau adalah saudaraku. Bagian yang utuh dalam penerimaan kita satu dengan yang lain di tengah-tengah gereja. Saudara-saudaraku, dengan adanya saling menerima di antara gereja, maka terbentuklah persekutuan. Jadi persekutuan itu menjadi sebuah kekuatan. Dan oleh karena itu dalam persekutuan ini kita pakai istilah dari Paulus yang disebut dengan solidaritas organik. Itu kita dapat baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan seterusnya. Yang dipakai adalah ada satu tubuh tetapi banyak anggota. Ada yang berperan sebagai mata, ada tangan, ada telinga, ada mulut, ada kepala, ada tubuh. Tetapi semua itu yang berbeda-beda itu adalah anggota dari satu tubuh. Ini yang kita maksudkan dengan solidaritas organik. Ketika anggota-anggota tubuh kita yang berbeda-beda itu satu di dalam tubuh, dan Tuhan menempatkan tempatnya masing-masing, lihatlah menjadi sangat menarik. Jadi saya tidak bisa bayangkan kalau sekiranya seperti yang dikatakan Paulus itu semuanya menjadi kepala. Bisa enggak kita bayangkan bagaimana tubuh ini kalau semuanya jadi kepala? Atau kalau semuanya jadi mulut? Tentu tidak indah dan tidak menarik. Tapi bukan hanya di situ. Menjadi sangat terbatas pekerjaan yang boleh kita lakukan. Sekiranya seluruh anggota tubuh kita ini adalah mata, maka hanya satu pekerjaan yang bisa dilakukan. Apa itu? Hanya melihat. Kalau sekiranya anggota tubuh kita hanya mulut, maka hanya satu pekerjaan yang bisa dilakukan. Atau mungkin 2 atau 3. Di samping berbicara mungkin bisa menjadi makan dan lain-lain. Tetapi karena anggota tubuh kita ini dapat beragam, maka bukan hanya indah, tetapi juga makin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, kepala untuk di atas dan memimpin, tangan kita untuk bekerja, kaki kita untuk berjalan. Demikianlah keragaman dari anggota tubuh gereja itu yang bersekutu di dalam tubuh Kristus. Karena kita beragam, tetapi bersekutu di dalam Kristus, maka banyak hal, karya-karya dan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota. Oleh setiap yang masuk di dalam persekutuan organik tadi. Ada pelayan, ada yang memimpin, ada setiap anggota yang turut terlibat dalam pelayanan, maka banyaklah pekerjaan yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara, dengan demikian dalam persekutuan ini supaya ini bisa kita lakukan dan mengayakan seluruh pekerjaan Allah, maka harusnya di dalamnya memang setiap orang harus belajar menerima satu dengan yang lain. Dengan demikian boleh kita sebutkan dalam ayat kita ini bahwa memang dari suku-suku bangsa, seperti kalau kita seperti di awal tadi kita sebutkan, segala bangsa diterima menjadi anggota persekutuan gereja itu. Dan oleh karena itu tujuannya hanya satu, yaitu apa? Yaitu supaya seluruh bangsa itu mengambil bagian dalam memuliakan Allah. Jadi bukan hanya orang Israel yang ditugaskan untuk memuliakan Allah, tetapi bangsa-bangsa lain termasuk kita orang Batak ini. Kalau sekiranya saudara-saudaraku hanya bangsa Israel yang disebut bangsanya Allah, lalu hanya mereka yang disebut sebagai orang yang percaya, maka tentu kita tidak akan pernah masuk dalam persekutuan Kristus. Tetapi karena segala bangsa dimungkinkan untuk masuk dalam persekutuan itu, maka sekarang seluruh bangsa termasuk bangsa Batak, bangsa Indonesia dan bangsa manapun terpanggil untuk turut juga memuliakan Allah.
Karena apa? Karena kita adalah umatnya Allah. Dan oleh karena itu, ketika kita masuk dalam persekutuan dan semua kita mengambil bagian di dalamnya, maka saudara-saudaraku, kita sekarang memiliki kewajiban untuk turut juga memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi tentunya juga dengan seluruh potensi yang kita miliki. Di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, tugas kita adalah memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah itu akan melahirkan sukacita bersama. Jadi hanya di tengah-tengah persekutuan ini kita bisa nikmati sukacita bersama itu. Jadi tidak hanya satu kelompok suku saja yang boleh merasakan sukacita di tengah-tengah di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya satu kalangan tertentu yang merasakan sukacita itu, tetapi setiap kita yang sudah masuk dalam persekutuan di tengah-tengah gerejanya Allah, kita semua mengalami sukacita bersama. Sebab apa? Sebab berkat Allah itu diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, selalu ada harapan dari Paulus supaya kita di tengah-tengah persekutuan di gereja manapun sepanjang masa untuk selalu merawat persekutuan ini. Saudara-saudara, bukan hanya di masa-masa sekarang, tetapi juga dari sejak gereja mula-mula, potensi konflik itu sudah terjadi dengan berbagai perbedaan tadi. Maka selama gereja berada di tengah-tengah dunia ini, kita harus berusaha supaya kebersamaan dan kesatuan ini di hadapan Tuhan kita rawat bersama. Bukan hanya aturan yang harus mengajarkan kita soal itu, tetapi memang ketundukan setiap orang di hadapan Allah. Dan ketika kita juga mampu menerima orang lain dengan segala perbedaannya, kita tidak boleh memaksakan supaya orang lain seperti kita. Yang kita boleh arahkan adalah setiap orang seperti Kristus. Sehingga dengan demikian persekutuan itu dapat terjadi dan kita tetap satu di hadapan Tuhan. Supaya dengan demikian di dalam perkembangan zaman apapun, kesatuan dan solidaritas orang Kristen itu tidak bisa tergoyahkan, bahkan dapat menjadi contoh bagi persekutuan-persekutuan dan organisasi yang lain. Saudara-saudara, biarlah kita semua orang yang sudah terpanggil masuk dalam persekutuan orang Kristen menghargai setiap orang yang ada. Dengan demikian, kehadiran kita adalah alat perekat buat kokohnya sebuah persekutuan di gereja mana kita sekarang berada. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman yang sudah kami dengar. Kami telah Engkau satukan di gerejamu melalui iman percaya kami dan kasih-Nya Kristus. Kiranya Engkau berkati firman yang sudah kami dengar, dan Engkau selalu mengajar kami Tuhan untuk menjaga kesatuan kami antara satu dengan yang lain, sehingga gereja dapat berdiri kokoh di tengah-tengah dunia ini dan dapat menjadi contoh bagi persekutuan-persekutuan Kristen dimanapun, bahkan bagi organisasi yang ada di dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau ajar kami juga untuk saling menerima seperti Kristus yang menerima kami. Kami memang berbeda, tetapi Tuhan tak pernah membeda-bedakan kami. Biarlah kami juga di dalam berhubungan sosial, di persekutuan manapun kami hadir, saling menerima itu dapat kami perankan karena kasih yang menggerakkannya. Hanya dengan demikian Tuhan, kami boleh bersama-sama membangun kehidupan yang bermutu di tengah-tengah dunia ini, dan banyak pekerjaan yang akan kami lakukan. Ya Bapa di sorga, entah apapun sekarang organisasi yang kami ikuti, tapi terutama di gereja, ajar kami untuk melakukan sesuatu supaya solidaritas dan persekutuan yang memuliakan Allah tetap senantiasa dapat kami kerjakan. Terima kasih, ampuni dosa-dosa kami, dengarkanlah doa kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 732 ayat sada.
di pertibian baik Tuhan orang dinasti doa tuna masaki tuna dangoni gabe balamuri Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehoda bemi. Saya pehatangani Tuhan, leo tua gongomi. Martang yang mahita. Maula kulak dohami Tuhan pasahaton hamulateni rohanami. Didongani ho diurupi ho hami. Boy hami Tuhan marlas ni roha. Jalanunga hutanyok kami hatami. Bahen ma Tuhan hatami gabe sulu-sulu di ngulu nami. Napos dorohanami Tuhan. Ho mana totong namandongani hami. Mangurupi hami laho mangula ulon nami. Kudang do Tuhan akan namasa di tonga-tonga di ngulu nami. Di tonga-tonga ni keluarga nami, di tonga-tonga ni masyarakat. Alay na pos dorohan nami Tuhan, hodo totong namadongani hami, manang tu dia pe hami mangalaka. Tuhan di bata, nunga hutanyok kami hatami, ajari hami Tuhan, lahu mangatusi hatami tardumo bima, lahu mangulahon hatami. Asai Tuhan bahen ngulu nami, jalamar pos ni roha hami Tuhan, mangadu pisaluhutna Tuhan di bata tu akaruasmu Tuhan pasat hami mana sida tu tanganmu molo adong di tonga-tonga ni ruasmu nahurahi pas pamatangna pasu-pasu nguluna Tuhan pasu-pasu akau obat na dipakena si panganon si inumon parhitio mo Tuhan pamalupon parsahiton na adong di pamatangna molo adong ruas ni huriam na kurang manang namarbut niroha pasahat hami ma Tuhan nguluna naktodina tu tanganmu hodo Tuhan na boy mangapuli akaroha na marsak tarlumobi ma Tuhan nagale todina hu pasahat hami masaluhut na ngulu naktodina tu tanganmu Tuhan debata hu pasahat hami masaluhut na Tuhan akaruas ni uriam naso hudok kami alani itu Tuhan mangido hami homana tutong mangurupi jala pasu-pasu Tuhan akan naniulani tangan ni ruasmu asa martamba-tamba las ni rohana sida pasahatum saluhutna atong Tuhan upasat hami ma ngulu nami todinami tu tanganmu marhite-hite Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Mare dehita sian buku ede nomor 690 ayat 1 dohot ayat 2. Dari tanah
ta tangyakon mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asaw parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami gudang ni sileon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap madok mahita tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaon, do tagogon, rodi hasangapon salileng-nilileng na. Amen. Asin ni rohani tuhatta Jesus Kristus, holong ni rohani debata amata, dohot parsoran ni todi parbadia manamadongan ni hamu bornginon, sahat rodi salileng-nilileng na. Salam sehat madihita salutna, horas.